Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ramayani Jenrato dengan NIM 2105101116. Saya akan menjelaskan tentang kasus sengketa Aqua PS Indo Quality dengan tugas hukum kekayaan intelektual. Posisi kasusnya saat ini, Aqua Golden Mississippi Tbk suatu perseroan berdasarkan Undang-Undang Indonesia adalah produsen air mineral di Indonesia yang menggunakan merek dagang Aqua. Merek dagang Aqua tersebut terdaftar. Ini ember sirah ya. Aqua Golden Mississippi Tbk suatu perseroan berdasarkan Undang-Undang Indonesia adalah produsen air mineral di Indonesia yang menggunakan merek dagang Aqua. Merek dagang Aqua tersebut terdaftar pada daftar umum merek Ditjen HKI Hukum Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman Republik Indonesia semenjak tahun 1983, yaitu nomor 173975 tanggal 6 Juli 1983 merek Aqua, nomor 273924 tanggal 16 April 1992 merek Aqua, nomor 488173 tanggal 3 September 2001 merek Aqua. Untuk jenis barang kelas 23 air mineral 173925 tanggal 6 Juli 1983 merek Aqua, nomor 273925 tanggal 16 April 1992 merek Aqua, nomor 488470 tanggal 3 September 2001 merek Aqua. Untuk jenis barang 32 untuk jenis barang kelas 32 air mineral. Direktur Jenderal HKI Departemen Kehakiman Republik Indonesia sejak tahun 1998 sampai dengan 2001 telah menolak pendaftaran merek dagang untuk melindungi jenis barang kelas 32. Air mineral yang diajukan oleh beberapa perusahaan yang dinilai oleh HKI memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Aqua yang sudah terdaftar di Ditjen HKI, seperti merek Aqua Cup ditolak tanggal 13 November 1993, merek Eloqua ditolak pada tanggal 11 Juni 2001, merek Takua ditolak tanggal 11 Juni 2001 juga, merek Pure Aqua ditolak tanggal 3 Desember 2001, merek Pure Aqua ditolak tanggal 11 Januari 2002, dan ada juga nih merek Niaga Aqua ditolak tanggal 11 Desember 2022. Merek Aqua adalah merek Aqua. Terus di sini juga terdapat pada tanggal 22 Oktober 1999 Dirjen Merek HKI Departemen Kehakiman mengabulkan permohonan pendaftaran merek Indo Quality untuk jenis barang kelas 32 air minum mineral dan diberikan nomor daftar merek 37.203 atas nama SDR HM Mansur Syaroji, Jalan Tanjung Gedung Tomang, Jakarta. Golden Mississippi Tbk sebagai pemegang dan pemilik merek Aqua untuk melindungi air mineral air mineralnya yang sudah terdaftar dari sejak tahun 1983 merasa keberatan atas dikabulkannya pendaftaran merek Indo Quality tersebut karena
merek ini mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terkenal, yaitu Aqua. Sudah merupakan jurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dalam putusannya memberikan perlindungan hukum atas merek terkenal air mineral ini, yaitu air mineral Aqua. Yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa setiap pemakaian merek oleh pihak lain yang menggunakan tambahan kata Aqua dikualifisir beritikat tidak baik karena membonceng pada ketenaran merek Aqua yang sudah dikenal masyarakat dan konsumen di Indonesia. Pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan jurisprudensi tetap, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 757 K garing PPDT garing 1998. Dan ada juga putusan yang putusan Mahkamah Agung RI nomor 980 K garing PDT 1990, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1317 K PDT K garing PDT garing 1993 telah melindungi merek Aqua ini dari merek lain yang menambah kata lain pada kata Aqua. Dan putusan yang terakhir yaitu putusan MARI nomor 14 K garing N garing HQ garing 2003, putusan MARI nomor 31 K garing N garing HQ 2003. Pembatalan merek Aquality dan merek Aqua Deang merupakan putusan tersebut merupakan pembatalan merek Aqualipa dan merek Aqua Deang karena merek dagang Indoqua nomor 372203 memiliki persamaan dengan merek Aqua, maka dengan berpegangan pada pasal 68 Junto 69 ayat 2 Undang-Undang nomor 15 tahun 2001, pihak Golden Mississippi Tbk sebagai pengaju gugatan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Haji Mansur Swaroji tergugat 1. Pemerintah RI, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Direktorat Jenderal HKI tergugat 2. Dalam surat gugatan tersebut, penggugat mengajukan permohonan petitum yang pokoknya sebagai berikut. Yang memiliki pokok petitum sebagai berikut. Menyatakan penggugat sebagai pemilik merek Aqua di Indonesia untuk jenis barang 32, menyatakan pendaftaran merek nomor 372203 Indoqua atas nama tergugat 1 mempunyai persamaan pada pokok dan secara keseluruhan dengan merek terkenal Aqua milik penggugat. Nah, di sini kita bisa lihat kan penggugat merek Aqua ini menggugat Indoaqua atas gugatannya yang pertama itu mempunyai persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhan dengan merek terkenal Aqua. Pembatalan atau setidaknya ini membatalkan pendaftaran merek Indoqua daftar nomor 372203 dari daftar umum merek Ditjen Haki pemerintah tergugat 2
Gugatan kedua nih tunduk dan taat pada putusan pengadilan dengan mencoret pendaftaran merek Indokua nomor 372203 dari daftar umum merek. Dalam persidangan di pengadilan niaga, penggugat dan tergugat dua hadir kuasa hukum, sedangkan tergugat satu, Haji Muhammad Mansur Syaroji, tidak pernah hadir di persidangan tanpa adanya alasan, walaupun telah dipanggil secara patut menurut hukum, sehingga majelis hakim menganggap tergugat satu tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di pengadilan. Majelis hakim telah memeriksa perkara ini, mendengar jawaban penolakan dari tergugat dua, memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh penggugat pertama. Majelis hakim dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum pada pokoknya sebagai berikut nih. Memberikan pertimbangan. Pertama itu penggugat mendasarkan gugatannya tentang adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek penggugat Aqua dengan merek tergugat satu, Indo Quality, untuk kelas barang 32 minum air mineral, dan mohon pembatalan pendaftaran merek milik tergugat pertama tersebut. Yang kedua, menurut pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Merek nomor 15 tahun 2001, dinyatakan gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran, dengan pengecualian yaitu tanpa batasan waktu pengajuan penggugatan pembatalan merek bila mana merek tersebut bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pasal 69 ayat 2 Undang-Undang nomor 15 tahun 2021. Pendaftaran merek tergugat pertama pada tanggal 22 Oktober 1996 dan penggugat baru mengajukan dan mendaftarkan surat gugatannya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 November 2002. Maka menurut majelis hakim secara formil, gugatan yang diajukan oleh penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Merek. Di samping itu, gugatan penggugat ini juga bersifat kabur karena dalil gugatan menyebutkan merek tergugat satu adalah Indokua, padahal menurut bukti P17 merek tergugat satu adalah Indo Quality. Berdasarkan atas pertimbangan di atas, maka majelis hakim tanpa mempertimbangkan materi sengketa apakah ada atau tidak adanya persamaan antara kedua merek tersebut, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Akhirnya majelis hakim memberikan putusan mengadili, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, menghukum penggugat membayar biaya perkara. Nah, di sini kita bisa lihat nih, penggugat tidak sebagaimana yang dikatakan majelis hakim tersebut. Putusannya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dikarenakan mereknya sudah berbeda yang dilaporkan, menghukum menggugat membayar biaya. Nah, jadi kalau seseorang mengajukan gugatan tapi gugatannya itu salah atau menyeleneng, maka dalam HKI itu mau si penggugat yang kalah atau si yang digugat, mereka berhak membayar biaya perkara. Misalnya biayanya 1M atau berapa gitu. Nah, di sini ada juga nih kasus ya, mereka mengajukan kasasi atau banding. Penggugat mengajukan Mahkamah Agung
RI. Mereka nih mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Penggugat menolak putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut di atas dan mengajukan pemeriksaan kasasi dengan mengumumkan beberapa keberatan dalam memori kekasasiannya. Menjelaskan Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara kasasi ini dalam putusan menilai bahwa putusan Judex Fekti salah menerapkan hukum sehingga putusan Judex Fekti Aqua harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili perkara ini dengan pertimbangan yang intisarinya sebagai berikut. Pertama, menurut pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Karena itu harus Judex Fekti memberikan lebih dulu apakah merek tergugat pertama bertentangan dengan ketertiban umum termasuk adanya itikat tidak baik dari tergugat satu. Terlepas dari masalah terkenal atau tidaknya merek Aqua milik penggugat, yang pastinya adalah bahwa merek penggugat telah terdaftar lebih dalam daftar umum merek dari didaftarkannya merek Indo Quality milik tergugat satu untuk barang sejenisnya, bahwa dari bukti yang diajukan oleh penggugat penggugat 1 sampai dengan penggugat 3 dan bukti P17 jelas terlihat bahwa antara merek Aqua dan merek Aquality tidak ada persamaannya, baik mengenai bentuknya, secara penetapannya, secara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur serta bunyi ucapannya. Berdasarkan atas alasan yuridis tersebut di atas, akhirnya Majelis Mahkamah Agung memberikan putusan mengabulkan permohonan kasasi dari permohonan PT Golden Mississippi Tbk, membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 63 merek 2002 mengadili sendiri menolak seluruh gugatan penggugat, menghukum pemohon kasasi atau pemohon membayar biaya perkara. Nah, jadi setelah PT Golden Mississippi ini mengajukan banding atau kasasi ke Mahkamah Agung, Mahkamah Agung mengambil keputusan bahwasanya menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon PT Aqua Golden Mississippi ini. Menolak seluruh gugatan untuk menghukum pemohon kasasi atau penggugat membayar biaya perkara ini. Jadi Majelis Mahkamah Agung RI peninjauan kembali Aqua Golden Mississippi Tbk ini menolak putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut di atas dan mengajukan permohonan pemeriksaan PK atau peninjauan kembali. Peninjauan kembali dengan mengemukakan beberapa alasan peninjauan kembali. Yang pertama, Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memberikan dan mengadili perkara peninjauan kembali atau PK dan di dalam putusannya memilih bahwa alasan yang diajukan oleh pemohon PK hanya merupakan pengulangan dari alasan yang pernah dikemukakan dalam pemeriksaan kasasi sebelumnya. Jadi, di samping itu tidak terdapat kekeliruan yang nyata di dalam putusan kasasi Mahkamah Agung seperti yang dimaksud dalam pasal 67 huruf F Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Atas dasar alasan yuridis tersebut di atas, akhirnya Majelis Hakim Agung memberikan putusan sebagai berikut: menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon PT Aqua Golden Mississippi.
Nah, di sini sebagai catatan deh untuk terakhir kalinya, hukum yang sebagai catatan nih, hukum yang dapat diangkat dari putusan Mahkamah Agung tersebut sebagai berikut. Merek dagang Aqua memiliki PT Aqua Golden Mississippi Tbk yang terdaftar pada daftar merek umum nomor 173975 sejak Juli 1983 yang selalu diperbaharui. Pendaftarannya adalah tidak ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, baik bentuk penempatannya secara penulisan atau kombinasi atas unsur-unsurnya, ataupun persamaan bunyi ucapannya dengan merek Indo Quality terdaftar nomor 372203 tanggal 22 Oktober 1993. Miliknya tergugat satu Haji Muhammad Mansur Syaroji. Nah, batas waktu gugatan pembatalan merek terdaftar adalah 5 tahun. Namun batas waktu tersebut tidak berlaku dalam kasus bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Pengertian hukum bertentangan dengan ketertiban umum termasuk pula adanya itikat tidak baik dari tergugat pertama, sehingga berpegangan pada pengertian hukum tersebut. Gugatan ini meskipun melampaui batas 5 tahun, pengadilan niaga menurut hukum seharusnya dapat menerima, meriksa, dan mengadili gugatan ini. Demikian presentasi saya atas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 63 merek 2002 PN Niaga Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Februari 2003, Mahkamah Agung RI Kasasi nomor 17 KNHQ 2003 tanggal 21 November 2003, Mahkamah Agung RI peninjauan kembali nomor 4 PKN HQ 2004 tanggal 4 November 2004. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.